Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di mata kuliah Media Relation. Hari ini saya akan membahas tentang pokok bahasan yang merupakan bagian dari perkuliahan Media Relation, yaitu tentang Public Relation. Mengapa Public Relation ini kami harus jelaskan di perkuliahan pada hari ini supaya Anda semua tahu bagaimana relasi antara media relation dengan public relation. Jadi melihat public relation dalam perspektif media relation. Saya ibaratkan public relation itu adalah rumah, sementara media relation itu kamar. Jadi kalau kita buat analogi seperti itu, maka media relation merupakan bagian dari public relation. Kalau kita lihat namanya public relation, hubungan publik, maka publik yang dimaksud dalam public relation atau humas ini adalah tentu sangat luas. Kalau kita bicara publik, maka kita bisa membagi publik itu menjadi publik internal dan eksternal. Ya, publik internal itu dalam public relation siapa aja ya, karyawan, manajemen, ya, kemudian pemegang saham, ya, kemudian publik eksternal itu sangat luas ya. Mulai dari media massa yang merupakan bagian dari media relation, komunitas, pelanggan, pemasok, pemerintah, pemasaran, kemudian investor dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita lihat konteks public relation dan media relation adalah, jadi belajar media relation adalah belajar tentang public relation. Di ilmu public relation kita mengenal istilah stakeholder. Stakeholder itu adalah dalam bahasa Indonesia disebut dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Stakeholder itulah yang membatasi ruang lingkup dari public relation. Jadi tidak semua publik ya se-Indonesia, sedunia menjadi stakeholder sebuah perusahaan. Ya, misalnya saya memberikan contoh. Perusahaan kita kegiatan aktivitas produksinya ada di Bogor, hanya di Bogor. Kantor pusatnya juga di Bogor. Maka stakeholder kita adalah mulai RT, RW misalnya dalam konteks komunitas ya, camat, kemudian pemerintah daerah, Bogor, kabupaten. Nggak ada urusan dengan misalnya Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, karena dia bukan stakeholder kita. Kemudian misalnya kalau dalam konteks media massa, kita kantornya di Bogor, pabriknya juga di Bogor, ya tentu maka yang menjadi stakeholder media relation kita adalah media nasional mungkin, kalau memang perusahaan kita perusahaan nasional, dan media-media yang ada di Bogor. Nggak ada urusan dengan media yang ada di Surabaya, di Semarang gitu ya, kemudian di mana lagi ya, di Cirebon misalnya, nggak ada. Jadi stakeholder itu membatasi ruang lingkup kita, ruang lingkup publik kita. Ini yang harus dipahami. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa mengidentifikasi siapa stakeholder kita. Ya, jadi konsep stakeholder itu sebenarnya membantu perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisis ruang lingkup dari publik yang kita masuk. Saya akan bahas tentang ruang lingkup public relation. Public relation itu ibarat rumah, kamarnya banyak ya. Kamarnya itu salah satunya adalah media relation. Kita nggak usah bahas itu, karena itu akan kita bahas selama 1 semester ya. Ada yang disebut bagian dari public relation itu adalah community relation. Siapakah dia? Dia adalah publik yang ada di sekitar perusahaan ya. Kalau kita punya pabrik, punya plant di Bogor, lebih konkret lagi di Citerep misalnya. Kalau waktu saya kerja di Indosemen itu lokasinya ada di Citerep, ya ada 3 kecamatan yang melingkupi pabrik yang ada di situ, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kecamatan Gunung Putri, dan Kecamatan Citerep. Makanya komunitas yang dimaksud adalah komunitas yang ada di kecamatan tersebut, dan lebih spesifik apakah semua desa yang ada di situ, tidak.
Desa yang berdampingan dengan perusahaan. Ya, pengalaman saya di Indosemen itu ada 12 desa yang menjadi tetangganya pabrik Indosemen, maka dialah menjadi stakeholdernya. 12 desa itulah menjadi komunitas dari perusahaan Indosemen, ya. Itu yang disebut dengan community relation. Artinya ada orang yang PR yang khusus menjalin komunikasi, menjadi jembatan komunikasi dengan komunitas yang ada di 12 desa itu. Yang membatasi ruang lingkupnya adalah kita sendiri. Stakeholder untuk komunitasnya hanya 12 desa. Di luar itu tidak menjadi urusan kita. Nah, itu menjadi dalam konteks community relation. Kemudian ada yang disebut dengan employee relation. Hubungan karyawan, itu masuk public internal. Penting juga di PR itu ada staf yang mengurusi tentang hubungan karyawan. Karena kan karyawan juga butuh komunikasi dengan manajemen. Makanya tiap hari hubungannya adalah tentang employee relation. Kalaupun dia tidak masuk dalam bagian corporate communication, biasanya masuknya di HR, HRD, personalia gitu, nggak apa-apa. Tapi dia menjalankan fungsi-fungsi public relation di bidang employee relation. Kemudian ada yang disebut dengan investor relation, terutama perusahaan yang bersifat terbuka, TBK. Dia adalah setiap hari mengamati perkembangan saham dan berhubungan dengan investor. Mungkin dia mau beli saham dan sebagainya. Dia bisa masuk bagian dari PR, tapi dia juga bisa masuk dari bagian financial department. Tapi fungsi-fungsi komunikasi yang dilakukan adalah bagian dari fungsi public relation. Ada juga yang disebut dengan government relation, hubungan dengan pemerintah. Ya, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Jadi yang terkait dengan biasanya urusan dengan permit, perizinan ya. Perusahaan itu kan banyak tuh aturan-aturan yang harus dipenuhi. Nah, urusan tentang terkait dengan ini dilakukan oleh government relation. Kemudian ada yang terkait dengan marketing communication. Ya, marketing juga untuk untuk sebuah brand misalnya ya. Kalau waktu saya pengalaman di Indosemen itu kan brandnya 3 roda, itu ada urusan bagaimana memaintain brand 3 roda ini supaya kuat positioningnya di mata konsumen ya. Ya, kemudian ada customer relation ya, berhubungan dengan pelanggan ya. Kalau kita datang ke bank ya, ada customer service, itu bagian dari fungsi PR ya, memberikan pelayanan yang excellent kepada pelanggan. Kemudian ada public affair ya, hubungan publik ya yang lebih luas lagi. Jadi PR itu sangat luas. Pokoknya berbau relation, hubungan-hubungan dengan stakeholder itu bagian dari PR. Sementara media relation itu part of atau bagian dari public relation ya. Pak, kamarnya kalau begitu banyak ya public relation ya. Karena yang disebut dengan public itu sangat luas ya. Makanya saya ulangi lagi sekali lagi, agar publik itu menjadi spesifik fokus, maka kita harus memahami konsep yang disebut dengan stakeholder. Stakeholder itulah yang membatasi ruang lingkup publik dalam perspektif perusahaan. Mudah-mudahan materi tentang public relation dan hubungannya dengan media relation itu memberikan pemahaman perspektif baru buat Anda sekalian ya. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan saya yang singkat ini. Mudah-mudahan materi yang saya berikan bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi nanti dalam bab-bab atau pembahasan selanjutnya di mata kuliah media relation. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.